Baiklah Bapak Ibu, hadirin undangan DKI Jakarta sekaligus meresmikan kantor pusat PD Pasar Jaya yang ditandai dengan penanda tangan prasasti. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati Pak Asisten Ekonomi, Pak Franky dan jajarannya, Pak Wali Kota, juga pejabat DKI yang hadir, Pak Dinas, banyak sekali nih, Satpol PP, Ekonomi, semua pejabat DKI lah pokoknya, dan jajarannya tentu juga pengawas pasar, sampai direksi, karyawan, karyawati semua, dan tentu semua tamu undangan, juga dari pimpinan BUMD yang lain, Bank DKI, Pasar Jaya, komisaris, semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Saya sangat senang pagi ini karena direksi yang kami ganti dengan formula orang-orang profesional ini begitu cepat bisa memahami apa yang Pak Jokowi dan saya inginkan sebetulnya. Kami teriak terus waktu baru masuk. Kami sampaikan pasar ini inkubator. Kami ini pedagang, Pak Jokowi pedagang. Kami sampaikan kenapa rakyat kita kalah bersaing dengan pasar modern. Logikanya nggak mungkin kalah. Kenapa kita kalah? Kenapa PKL itu tidak mau masuk? Kenapa pedagang tradisional harus jadi PKL ketika pasarnya menjadi modern? Itu karena tidak adil. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu suka beli martabak gitu ya, katakanlah di Pecendongan. Paling yang tukang jual martabak itu pakai tanah 2 kali 2 meter. Berarti 4 meter persegi. Bukanya 24 jam? Enggak. Jam 5 mulai pasang-pasang, ya sampai jam 1 pagi. Bayar upeti ke siapa? Oknum kelurahan minta 20.000 sama si orang ini. Nanti oknum kebersihan datang juga minta 20.000 tuh, oknum kebersihan. Makanya kalau tiap hari Minggu libur, jorok. Yang dagang merasa saya sudah bayar. Yang menerima uang, dia juga kagak kerja sebetulnya. Oh, ada swasta yang dibayar 79 miliar per bulan per tahun untuk membersihkan. Jadi Jakarta kalau hari libur joroknya minta ampun di tempat dagang, karena gak ada yang bersihkan. Berarti ada 40 kan. Ada oknum aparat lagi nyantol listrik, gak tahu dari ruko siapa tuh, kan dia butuh listrik. 20 lagi 60.000 untuk 4 meter persegi. Artinya 1 meter persegi si PKL ini menyewa 450.000 per bulan, sepertiga hari. Coba sewa di mall yang pakai AC yang jerorong-jerorong, paling 200.000, 300.000 sebulan. Itu udah mahal itu. Itu kalau di gang 200.000 saja. Berarti PKL kita membayar lebih mahal daripada pedagang di mall. Pertanyaan kita, Pasar Jaya berapa sih dulu per meter? Ya rata-rata 500 perak per hari kok, per meter. Kenapa mereka tidak mau? Pasar Jaya kerjasama dengan swasta, untungnya kecil sekali. Mungkin oknum direksinya yang kantongin yang kaya raya. Saya belum pernah lihat mantan direksi itu miskin-miskin itu duitnya semuanya. Pasar Jaya itu manajer, saya belak-belakan saja. Kalau ini beres, sudah lama Jakarta itu beres. Lalu mereka dipaksa bayar 20 tahun di muka. Kerjasama swasta kan. Jadi mana bisa rakyat ini bisa hidup? Semua lari ke PKL. Ada juga oknum PKL yang nakal, pedagang. Dia dikasih pasar unit, dia jual aja haknya. Atau ada mantan pejabat kuasai lebih dari 5 unit, pakai nama orang 10 unit, sewa-sewain. Udah satu orang disewa-sewain, gak laku, sewain orang jadi gudang. Kalau dagang, satu lantai ada gudang lebih banyak, ada gak yang mau datang belanja? Gak mau. Makanya kalau di mall, Bapak Ibu mau sewa tempat, tanda tangan. Tanda tangan. Kalau hari libur Minggu, hari raya tidak buka, dicabut tuh. Gak boleh ada kios yang kosong. Kita Pasar Jaya kiosnya itu jadi gudang untuk mensuplai PKL di bawah. Oknum pasar nyewain lapak,
sewain parkir kendaraan malam-malam. Saya ngomong terus, kasih kesempatan ganti orang dalam, nggak mau juga. Ya makanya saya terima kasih sama Pak Arief. Saya cuma tanya gini, waktu masuk ya, saya tanya sama Pak Adi juga, Anda nggak perlu punya otak terlalu pintar. Gubernur aja otaknya nggak gitu bagus kok. Tapi yang Anda butuhkan tuh otot tuh mesti bagus. Otot nyali, otot tangan, mau berantem siap kita. Tapi Pak Adi tuh, badannya lebih gede dari saya kan. Saya tanya, berani nggak Pak Adi? Yang nantang pecat-pecatin. Ilmunya cuma 3, pecat. Nggak ada urusan. Mau duel, katanya banyak mantan preman jadi manajer pasar. 1 lawan 1 kalau mau duel saya bilang. Nggak berani Jaksi yang lain. Nah ini berani. Apalagi yang kita rekrut memang otaknya bisa. Pokoknya hari ini saya lihat, tahun ini kita selesaikan 10 ya. Harusnya 11 pasar. Tahun depan bisa selesai 20, harusnya 25 sebetulnya. Nggak apa-apa, ini baru masuk. Kita udah merencanakan lagi 48. Saya ingin ini adalah inkubator. Termasuk semua rusun, komplek bawahnya pasti ada pasar. Saya juga sudah menawarkan juga. Ini pernah lihat Pondok Indah Mall nggak Bapak Ibu? Termasuk Grand Indonesia itu loh. Itu ada jembatan East Wing, West Wing. Itu jembatan kan kokoh toh. Nah, terus saya tanya, kalau ini ramai, situ ramai, boleh nggak saya kangkangin ini jalan kira-kira bikin toko, boleh nggak? Boleh dong, punya kita kok, semua udara nih hak kita. Bikinnya jembatan sebaya kamu suka. Kadang-kadang tanah abang tanahnya mahal. Bundaran HI mahal nggak tanahnya? Di belakang Waduk Melati semua mahal kan? Ku bikinnya di atasnya semua. Sampai kayak Tarakan. Rumah sakit mau berkembang, beli tanah di belakang nggak ada, ruko-ruko. Masa mau beli ruko orang? Ini depan tanah kita. Kamu bikin aja gedung di atas jalan Cideng sama kali Cideng, bikin 20 lantai ke atas. Nggak usah beli tanah, hemat ratusan miliar. Jadi sekarang kita mau lakukan seperti itu. Belum lagi kita bicara Monas. Nggak ada tempat lebih mahal dari Pak Monas. Monas itu 80 hektar. Kalau saya katakan ambil 50 hektar saja, saya bikin 1 lantai di bawah tanah, saya punya 500.000 meter persegi. Kalau 500.000 meter persegi. Kalau bikin 2 lantai, 1 juta meter persegi. Wah, kalau Anda punya properti 1 juta meter persegi di tengah ibu kota, kira-kira Anda kaya raya nggak? Saya bilang sama semua DKI, saya tidak mau lagi keluar duit yang aneh-aneh. Setiap jengkal tanah DKI harus bayar sewa. Kita bisnisin. Bukan buat saya pribadi, tapi buat APBD. Lalu belajar dagang. Kita mengeluh kalah sama pasar modern. Menurut logika saya, pasar modern pasti kalah sama kita. Kenapa? Karena kita nggak pakai AC tokonya gitu ya. Yang nungguinnya sendiri, nggak pakai pegawai. Salahnya di mana? Nah, ilmu dagang kan sederhana. Ilmu dagang ada disebut Pak Arief, bukan belajar menjual bolpen. Ini ajaran kakek saya nih, dagang ini. Dagang itu bukan belajar menjual bolpen yang pintar, belajar membeli. Gimana caranya beli bolpen ini mutunya bagus dan harganya murah. Jadi kurang pintar pun jualnya gampang. Udah beli mutu jelek, harga mahal, kamu bisa jualan. Itu pasti lagi ada karnaval atau lagi di masjid itu, jualan di pinggir itu. Habis nipu sebentar, minggu depan hilang aja. Atau di pasar-pasar. Nah sekarang kita segera akan meresmikan perpulangan grosir. Kita mau harga terbaik, mutu terbaik, pedagang langsung jual, kita potong. Target kita membuat pasar jaya begitu banyak, saya mau menekan inflasi. Tugas utama saya ingin sembako semurah mungkin, tanpa menekan petani. Karena petani sama ini nggak nikmatin untung. Bila perlu subsidi di daging, kita ada KJP. Setiap penerima subsidi harus non tunai. Supaya saya kenalin siapa mereka. Jakarta harus menjadi kota non tunai. Saya mau kenalin kamu siapa, mau kemana, mau belanja apa, uang mau dari mana. Saya bisa melayani Anda lebih baik. Ini prinsip. Jadi kita balik lagi soal sembako. Kita udah lumayan soal beras. Saya harap mesin untuk ngepak gula bisa selesai 2 bulan ini ya Pak ya.
Yang beras saya bangga sekali. Di Cipinang kita punya mesin rice to rice, milling mesin. Ini poles, ini satu kebanggaan. Makanya harga beras 5 tahun terakhir, coba lihat laporan BI, terendah. Kita bisa menahan inflasi begitu baik. Saya juga bilang sama pegawai-pegawai, Anda pilih gaji 5 juta, biaya hidup sembakonya 4,99 juta, atau gaji 3,5 juta, biaya hidup Anda hanya 2,5 juta. Kalau saya pilih yang 3,5 juta. Nah, siapa yang bisa membuat dia menerima pemerintah? Maka kami mulai subsidi perumahan semurah mungkin, ini inkubator. Kami mulai subsidi transportasi. Kita akan kuasai seluruh JPO halte-halte. Saya harapkan Transjakarta bisa mendapatkan uang dari iklan-iklan, lalu mensubsidi bus semurah mungkin. Untuk daerah-daerah tertentu yang utama busnya total tidak bayar, tapi tetap harus gunakan tag. Saya mau tahu yang naik ini siapa, jam berapa, berapa banyak orangnya, supaya tidak ada yang nunggu, sehingga pelayanan saya bisa lebih baik. Pasar juga sama. Aturan sangat jelas. Saya tidak ingin satu orang menguasai lebih dari 1 kios, kecuali kios yang membutuhkan 2. Ini administrasi keadilan sosial. Yang marah sama saya pengurus koperasi, pengurus asosiasi banyak. Saya nggak peduli. Yang marah sama saya udah terlalu banyak kok. Kalau pepatah Tiongkok bilang 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Kalau saya udah 1000 musuh tambah 1000, mirip-mirip saja. Itu pepatah kuno berlaku untuk orang tidak ada musuh tambah 1, itu kebanyakan. Kalau itu punya 1000 tambah 1000, mirip, udah 1000 kok. Ini kalau gak suka sama saya tambah aja 1000. Yang saya ingin keberpihakan kita kepada pengusaha UMKM harus jelas. Bank kita paksa mereka transaksi semua masuk ke rekening bank. Karena saya minta Bank DKI menyalurkan 1 triliun rupiah setahun, nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? KUR juga pusing, BDN, BNI semua, BNI sama Bank Diri pusing. Kita nggak kenal siapa mereka. Coba kalau semua transaksinya itu masuk di dalam rekening bank, begitu membaca arus kas saja kita bisa tahu orang ini, apalagi dia belinya lewat perpulakan kami. Bapak kan orang bank ya. Saya kebetulan pernah kursus bank 6 bulan. Saya sempat mau kerja di Bank Danamon dulu, di Kebun Sirih. Dulu ada Bank Danamon. Saya diterima kerja manajemen trainee, 800.000 gaji. Saya ingat itu tahun ya 90 lah. Saya kira 90-91. Saya baru lulus. Oh enggak, 92. Saya udah mau lulus S2, 94 ya. Saya mau kerja situ, kebetulan ada yang modalin $1 juta bangun pabrik. Pikir-pikir, udahlah, gak jadi kuli deh, jadi bos aja lah. Dia sudah buka pabrik. Nanti bank itu jelas. Kalau Bapak Ibu bisa menganalisa, ada jaminan dari kami, ada jaminan tempat jualan. Bapak Ibu yang punya bank berani salurkan KUR. Kalau dia macam-macam, tendang aja keluar dari pasar. Siapa yang nggak mau dapat pasar? Termasuk pedagang di rumah susun. Makanya saya paksa semua penghuni rumah susun, UMKM kita semua harus, nggak mesti Bank DKI juga sebetulnya. Bank lain boleh ikutan kok sebetulnya. Kalau Bank DKI nggak mampu ya ikutan aja. Cuma Pak Antowi teriak-teriaknya dia Pak Jokowi, Antowi Jokowi gitu ya. Ini dibajak dari BCA nih. Saya bilang saya mimpi kayak BCA. Gimana caranya sampai orang demen pakai bank? Jadi naik bus, masuk Monas, masuk Ancol, kita bisa bikin diskon. Yang punya ini rekening ini, sekarang yang gaji UMP punya rekening Bank DKI ini, naik bus Transjakarta gratis. Serius ini? Saya udah keluarkan pergubnya, gratis. Ini subsidi. Kita kayak konglomerat, main dari kantor ini, wah seneng deh. Kita ini balik kayak punya hero dulu, betul kan? Kayak zamannya hero besar itu kan. Ini kantornya. Bila perlu kita punya uang, kita beli tuh perkulakan yang lain, Pak. Bapak beli, Pak. Nah, kita beli, kuasai saham,
Untuk apa? Maunya Pak Jokowi kita ini jadi etalase. Kita ingin ini jadi model untuk menahan inflasi seluruh Indonesia. Ini jadi model pasar rakyat berpihak kepada UMKM. Ini yang Pak Jokowi maksudkan ekonomi berbasis Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada keadilan sosial. Kita tentu harus mengerti tentang ketuhanan tadi, tapi juga harus mengerti keadilan. Kalau kita terjemahkan dalam dagang, Anda harus mengerti bisnis, ada untung, tapi Anda harus mengerti tugas kita adalah mendorong yang ini naik. Kita bukan neoliberal atau kapitalis. Kalau konsep kapitalis sederhana sebetulnya, yang saya tahu, mungkin saya salah. Gimana caranya supaya orang kaya ini tambah kaya, tidak terganggu, bisa bayar pajak. Yang miskin ini mesti dipelihara, kasih kerjaan, supaya mereka tidak mengganggu kita yang nyumbang pajak besar. Pancasila tidak bicara seperti itu. Pancasila dia berbicara bagaimana level dari tingkatan si kecil ini kita naikkan, supaya dia landingnya itu di lahan yang sama. Makanya bentuk pasar jaya, begitu ada perkulakan, begitu langsung ke dia, kita menaikkan daya saing yang orang kecil ini sejajar dengan yang ini. Tinggal ngadu pintar, ngadu jujur, ulet. Jadi yang jujur ulet akan berhasil. Nah ini yang kita naikkan sekarang. Modal kita suntik, tempat kita bangunin. Jadi kalau orang mau dagang benar, gak kaya, gak maju, keterlaluan. Lo kalau dia udah kaya bagaimana? Tokonya boleh dijual, nggak boleh. Oversewa tidak boleh. Anak menantunya mau terusin, oh boleh. Lalu anak menantu lagi mau terusin, cicit mau terusin, anak menantu dari anak menantu, boleh. Berapa turunan? 7 turunan boleh. Cuma saya bilang, goblok kamu 7 turunan mau dagang di pasar gimana sih? Turunan kamu jadi konglomerat kayak punya saham di mana? Saya bicara jujur gitu loh. Tapi ini tidak ada batas. Inilah fungsi pemerintah, bukti keperpihakan kita. Nah ekonomi kerakyatan ini kalau kita pakai terus, saya yakin seluruh Indonesia, kalau Jakarta kita bisa berhasil, maka inflasi kita bisa tekan. Kalau inflasi bisa kita tekan, berarti apa? Biaya hidup rakyat akan murah. UMP, upah minimum provinsi atau kabupaten juga akan rendah. Berarti produktivitas daya saing bangsa kita menghadapi AFTA ini atau di global akan sanggup. Ini negara hebat, potensi hebat, orang-orangnya hebat. Akar masalah itu cuma korupsi saja. Kalau tidak ada korupsi, saya bilang sama direksi, Anda mau naikin gaji, bilang saja, betul nggak Pak? Kita set yang benar. Anda mau gaji berapa? Hampir semua yang kita baca gajinya tuh kita sesuaikan. Bilang, gaji saya lebih kecil ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, karena aku demennya bukan duit, demennya ribut gua. Santai aja. Aku masuk politiknya bukan soal duit, demennya ribut. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu pengen hidup yang lebih layak, udah tulis. Tulis saja yang fair, yang pantas seperti apa. Nah ini yang kita akan lakukan. Kita harap Bulog kerjasama dengan baik, Menteri Perdagangan, Mentan kerjasama dengan baik. Saya yakin Jakarta tahun depan bisa kelihatan sembako bisa lebih turun. Kita juga udah berhasil mencapai usia orang Jakarta ya. Kalau Bapak Ibu hidup sehat ya, gak usah merokok, gak usah minum yang aneh-aneh gitu ya. Minum Columbus, minum apa itu, cap kucing, cap tikus, bahaya itu. Kalau yang santai-santai saja gitu ya. Orang Jakarta itu hidup santai-santai kalau cek kesehatan bisa 78 tahun umurnya. Kalau orang selatan udah 79 tahun, orang pusat juga. Pulau Seribu 76. Indeks pembangunan manusia Jakarta, kalau tingkat negara maju itu 80 lah, dianggap negara maju. Kita tahun lalu telah mencapai 78,99. Jadi saya tinggal dorong tahun ini sampai tahun depan, kalau bisa tambah 1,01 saja, Jakarta udah naik tingkat jadi internasional 80.
kita juga akan beresin banyak trotoar, kita mau beresin. Walaupun ada 2.600 km. Saya ingin Jakarta tuh ramah, taman, trotoar. Lampu udah mulai kita ganti. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar, lampu-lampu jalan kita tuh lebih terang. 200 watt lebih hemat daripada 400 watt yang kuning, tapi 3 kali lebih terang. Kita terus ganti, tenaga kerja gantinya yang nggak paham. Kemarin baru saya dikirimin foto, saya udah senang. Lu ganti dulu dong perbatasan Depok, Bekasi, Tangerang, supaya orang Tangerang kalau masuk Jakarta malam hari dia berasa, oh Jakarta, karena lampunya terang gitu loh. Iya dong, itu diganti dulu, jadi dia berasa. Begitu dia keluar dari Jakarta, nggak usah pakai ibu apa, patung atau itulah, apa tuh, gapura nggak usah, lampu aja. Begitu masuk Jakarta, orang berasa, wah bersih. Ya kalau bawa mobil musim kemarau nggak ada debunya. Kenapa? Kenapa Isnawa sedot. Bapak Ibu nggak sadar loh, di Jakarta sekarang kita bawa mobil siang hari, nggak ada namanya angin debu-debu terbang ke kita. Karena sedot malam-malam, disikatin itu jalan. Nah ini yang mau kita lakukan. Nah kita yakin Jakarta akan menyenangkan, properti semua akan naik. Properti naik kalau ada sertifikat, repot juga. Nah, depan kami lagi mau anggarkan orang yang nggak mampu di bawah 2 miliar hartanya, dia bikin sertifikat sumbang 300.000 ke kami, ku bikinin hak milik. Sertifikat, gak usah mikir loh, kau bikinin. Kalau mau tahun ini udah kebelet mau bikin sertifikat, boleh juga 2 miliar, gak usah bayar BPHTB-nya 5% kali nilai, gak usah bayar. Berapa bayarnya? Ya udah bayar BPN saja, biaya ukur per meter berapa, distribusi 252.000. Nah kalau masih pelit, keluar uang hampir 1 juta, udah tunggu tahun depan, gak usah bayar, sumbang 300.000 ku beresin. Lalu gimana? Ini dapat mertua kaya, dapat warisan, hartanya di atas 100 miliar gimana? Di atas 2 miliar kan kena BPHTB itu 5%. Padahal kita nggak mau jual 100 miliar, 5 miliar dong. Oh nggak mau jual gampang, nggak usah bayar juga BPHTB. Tapi sertifikatnya aku tulisin BPHTB ditangguhkan. Iya dong. Begitu ada 10 tahun mau jual, bayar. Kan tanah udah naik, sehingga semua orang akan punya sertifikat. Lalu tanah yang sengketa gimana? Gak punya sertifikat. Mohon maaf Bapak Ibu, sengketa saja demen-demen. Aku juga demen. Sita sementara. DKI akan sita, manfaatkan untuk parkiran, untuk pedagang UMKM. Kami rapiin, tanamin pohon, sampai Anda membuktikan Anda menang perkara di sidang. Baru kami balikin, atau kami bilang jual aja ke kami. Kalau nggak mau jual kami balikin, tapi masih ada bonyok. Kenapa? Aku langsung hitung 10 tahun ke belakang PBB, termasuk denda-denda. Iya dong. Sekarang keenakan semua. Perkara-perkara kagak bayar PBB. Oh, cari-cari akal nih. Aku harus mikirin dong, cari duit banyak nih. PNS DKI digaji mahal sudah. Yang paling rendah bisa dapat 13 juta sebulan. Wah, saya masih mikir cari duitnya ini. Ini udah 10 juta orang. Anak-anak mau sekolah, mau makan enak. Ini saya mau kasih setiap anak sekolah, tiap tahun makan 12 kilo daging sapi dan 12 ekor ayam, kira-kira gitu. Kenapa? Karena per kapita konsumsi daging kita kalah sama Argentina 16 kilo, Australia, Amerika 14 kilo, Jakarta cuma 5 kilo, Indonesia 2,5 kilo. 5 kilo pun hitung kita yang suka makan di restoran Jepang, kayak makan daging gitu banyak. Jadi rakyat yang miskin nggak makan daging bisa-bisa setahun. Lebaran sekilo rendang bukan 20 potong, 60 potong, itu mah sop. Ini fakta. Mari kita mau subsidi beli daging 39.000, tapi semua KJP. Jadi setiap anak KJP sebulan boleh beli 1 kilo daging, 1 ekor ayam. Kita mau subsidi. Nanti semua minyak goreng semua saya mau semua harus pakai non tunai. Kita kerjasama dengan Bulog. Nah saya yakin anak-anak kita akan pintar. Tahun ini yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, kita kasih 18 juta setahun untuk biaya hidup. Ingatkan mereka, kamu masuk perguruan tinggi negeri ini disubsidi negara. Kamu harus pulang mengabdi buat negara. Anak saya pun masuk perguruan tinggi negeri, aku gituin, dibilang dosennya juga. Murah pak, dia bilang, dibandingkan sekolah saya dulu.
Di sekolah internasional ya ratusan juta setahun. Sekarang 35 juta, murah Pak. Kalau yang reguler 7,5 juta, tapi kamu utang sama negara. Nah, saya yakin sekolah baik, ada pendidikan baik, ini semua akan jadi baik. Transportasi umum, tahun ini kami akan kedatangan lagi, mungkin kalau telat sampai Januari ya, 152 bus yang nggak beda dengan di Eropa atau di Singapura, yang lantainya pendek, kursi roda mau turun bisa miring supaya menyesuaikan dengan trotoar, supaya rata. Ini bus gratis semua, saya harus gunakan tap. Ini bukan merek Ahok, merek Ting Tong Tong Tong, bukan. Ini mereknya Mercedes, Scania, Volvo. Nggak ada merek-merek Ahok apa nggak jelas punya bus. Tiba-tiba lihat di bus ada merek Ahok, bingung aku juga. Nggak bisa dong, mereknya masih sama. Kalau Bapak Ibu punya uang, beli mobil Jerman atau beli mobil Cina? Jerman dong, ya sama. Ya pengen turun dikit Jepang lah. Jepang juga punya Lexus kira-kira gitu kan. Ya turun sedikit. Nah ini kira-kira harapan saya. Saya harap kantor baru Pak, direksi baru, ini banyak manajer-manajer lama yang mukanya galak-galak, ada yang baik-baik. Kok kenal beberapa. Jakarta berubah. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu, berubah. Saya udah begitu keras, masa gak percaya sama muka saya gitu loh. Ya kan, udah nantang orang macam-macam. Saya serius. Saya ingin ibu kota ini lebih baik. Ya, orang pada takut saya harus bikin apa-apa. Suka bilang Ahok kampanye. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau yang punya KTP DKI, kalau nggak demen sama saya, nggak usah demo-demo. Tanggal 15 Februari, jangan tusuk gua, udah. Pilih yang lain. Kalau ada calon gubernur yang lebih terbukti, lebih kerja keras, lebih jujur, lebih pintar programnya dari saya, terbukti ya. Dan waktu juga cepat, jangan pilih saya, pilih dia. Karena Anda harus mendapatkan orang terbaik dari yang terbaik. Kalau Anda tetap pilih saya, nanti Jakarta lebih lambat. Tapi kalau cuma jual-jual kecap, ya terserah Bapak Ibu kau percaya. Kadang mempertaruhkan 5 tahun. Tapi kalau dia lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Saya juga lebih senang. Saya KTP DKI kok. Rumah juga di DKI. Supaya saya dipimpin dari orang lebih baik. Urusan semua lebih baik. Jadi sekali lagi, jangan bilang sama orang, kalau Ahok nggak jadi gubernur lagi, program pasarnya kan habis. Enggak. Saya udah pesan sama direksi. Saya kalau tidak terpilih lagi pun akan sampai Oktober 2017. Saya harap apa yang Anda lakukan ini bisa sudah kelihatan. Dan gubernur yang asli itu baru berakhir Oktober 2019. Namanya Joko Widodo. Karena lagi kita pinjemin jadi presiden sekarang. Jadi kalau saya berhenti di Oktober 2017, beliau akan berhenti Oktober 2019. Jadi saya yakin semua BUMD yang kerja dengan profesional, Anda punya waktu mempertontonkan sampai 2019. Siapa tahu Pak Jokowi mengangkat Anda menjadi salah satu direksi BUMN atau menteri. Jadi kalau Pak Arif ini berhasil, ini cocok jadi UMKM menterinya nih. Ya kan? Saya bilang sama Pak Arif kecil, kalau Anda berhasil lakukan stabilisasi harga, Anda cocok jadi Kabulok. Betul dong? Kalau Dharma Jaya bisa berhasil, Anda cocok jadi Mentan. Saya pengennya apa? Sembako loh. Sembako ini termasuk apa? Bawang merah dan cabai merah. Bukan hanya telur ayam daging, gula, tepung beras. Bukan, kita juga bicara bawang merah. Bangsa kita nggak ada bawang, nggak ada cabai, susah makan. Ibu saya saja kalau saya pulang kampung, nggak usah oleh-oleh yang lain. Kalau kamu pengen mama masakan ayam asam pedas, ikan asam pedas, tolong bawa pulang cabai merah besar. Karena itu nggak pedas, cuma gayanya doang gitu. Jadi merah. Nah itu bu saya pesan. Bangsa kita kalau lihat kalau di kampung menikah, bumbunya bisa seminggu. Nah saya pengen ini semua gitu kan. Kita semua cukup, korporat tempat semua cukup. Ya dengan ucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kantor pusat
Ini kantor konglomerasi pasar rakyat, pasar modern pertama di Indonesia sebetulnya nih, di Jakarta ini, yang kita sebut kantor hias-rias ya sebetulnya. Aku kan gak usah pakai itu lagi lah, kayak agak cewek-cewek gitu hias.